lagi dengan channel YouTube aku, Maya Rosdiana. Nah, untuk kali ini aku mau bersih-bersih Magicom aku yang udah aku pakai selama 1 tahun. Kira-kira sekotor apa ya Magicom aku yang udah aku pakai selama 1 tahun dan belum pernah aku bersihin sama sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut nanti kalian bisa langsung lihat aja videonya. Nah, sebelumnya aku kan udah pernah bandingin tuh antara Magicom yang digital ataupun yang manual. Jadi waktu itu aku galau antara beli yang Magicom manual ataupun yang digital. Nah, setelah aku membeli yang manual dan dengan beberapa alasan, ternyata banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di kolom komentar itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain tersebut akan aku jawab juga di video kali ini. Nah, maka dari itu tonton terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat nih bikin videonya. Oke guys, kita langsung aja ya kita bersihin. Ini tuh rice cooker aku yang belum pernah aku bersihin selama 1 tahun. Lihat kotor banget lah guys. Nah, ini pertama-tama kita ambil dulu bagian potnya dan kita rendam dulu pakai air. Dan aku siapin lapnya 2 untuk lap kering dan lap basah. Nah, pertama-tama kita lapin dulu, bersihin dulu bagian tutupnya pakai lap basah, oke? Nah, jangan lupa untuk klik dulu subscribe guys. Nah, lanjut kita bersihin. Jadi untuk spesifikasi Yongma SMC 4043 ini dengan kapasitas 2 liter dan bagian inner pot itu gold iron. Jadi selama 1 tahun ini tuh bagian si potnya atau bagian teflonnya itu alhamdulillah belum ngelupas sama sekali. Dan ini tuh untuk daya listriknya 400 watt. Dengan kapasitas 2 liter kita bisa menanak nasi untuk 11 porsi makan. Nah, untuk desainnya yang elegan dan istimewa dan sengaja banget aku beli yang warna hitam putih karena emang sesuai sama tema dapur aku yang warnanya hitam putih. Nah, untuk bagian panci atau inner pot atau bagian teflonnya itu yaitu dengan eco keramik yang menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat dan mudah dibersihkan dan juga ramah lingkungan. Dan terdapat pegangan pada panci yang anti panas sehingga Magicom aman dan mudah digunakan. Oke, next sekarang kita bersihin bagian dalamnya. Nah, ini tuh bagian pemanasnya ya, kita bersihin. Jadi di sini tuh banyak banget bubuk-bubuk nasi yang udah kering gitu. Kita bersihin, kita agak miringin gitu ya biar si nasi bubuk-bubuk nasinya itu bisa kita lap dan bisa kita sapu keluar gitu. Ini tuh bagian ininya memang udah berwarna kecoklatan tapi nggak ngaruh ke fungsi kok, masih tetap berfungsi dengan baik. Nah, jadi untuk tipe SMC 4043 dari merek Yongma kapasitas 2 liter ini terdapat 2 warna yaitu merah putih dan juga hitam putih. Dan bagian luarnya ini terdapat tonggolan yaitu penampung air yang nantinya tidak akan membuat air dari uapnya itu masuk ke dalam nasi. Oke, setelah kita bersihkan bagian dalam dan bagian luar, sekarang kita masukkan lagi tonggolannya dan kita coba masak. Nah, sekarang kita masukkan beras yang udah aku bersihin dan aku pakai air panas ya. Kenapa? Jadi biar cepet mateng aja sih sebetulnya. Kita masukkan, nah seperti ini. Oke, sekarang kita tutup, lalu kita pencet deh bagian tombol merahnya. Two hours later. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama yang sering banget ditanyain oleh teman-teman semua, yaitu
Kak, kalau misalnya kita udah selesai masak, dan nasinya udah matang, udah berganti ke warna hijau, si tombol yang warna merahnya itu, langsung dicabut nggak sih listriknya? Untuk diri aku pribadi, aku nggak langsung cabut ya, karena kan untuk tombol merah dan warna hijau itu kan isyarat, yang untuk merah itu adalah memasak dan untuk yang hijau adalah menghangatkan. Kalau misalkan kita cabut listriknya, otomatis si nasinya itu akan dingin. Nah, kecuali kalau misalnya seperti aku, pengalaman aku kayak gini, misalnya aku masak nasi itu sore jam 2 atau sekitar jam 3-an, itu tuh untuk makan malam, sekitar jam 7 atau jam 8 atau menjelang mau tidur, aku cabut dulu listriknya. Nah, baru selama tidur itu si listriknya nggak nyolok, jadi biar si nasinya nggak kering juga. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Kak, bagian pinggir-pinggir teflonnya itu nasinya kering nggak sih? Nah, kalau dari aku pribadi sih enggak. Kenapa enggak? Karena pada saat si nasinya mateng, pada saat si tombol merah berubah menjadi warna hijau itu ya, setelah ngejepret, jadi sini nasinya itu diketengahin kayak gitu, jadi biar nggak nempel. Dan untuk kering ataupun lembek sebetulnya sih tergantung dari si berasnya juga, karena aku pernah masak beras yang bukan dari biasanya aku beli. Memang dengan kapasitas air yang sesuai biasa aku pakai itu ternyata terlalu keras gitu. Jadi kalau tergantung berasnya sih kalau menurut aku untuk lembek ataupun kerasnya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini tuh bagian uap ya. Jadi ada pertanyaan, Kak, itu kalau misalnya kita membuka atau menutup si tutupnya itu kan ada air ya yang netes-netes. Nah, tetesan airnya masuk ke mana sih, Kak? Apakah masuk ke nasi katanya? Enggak sih, enggak masuk ke nasi. Jadi di sana tuh emang udah otomatis. Di Magicom Yongma itu udah ada tonggolannya, jadi si dalam tonggolannya itu ada penampung air gitu, jadi si airnya nggak tumpah. Dan untuk yang bagian penutup itu ketika kita buka, si air yang netesnya itu nggak masuk ke dalam teflon atau masuk ke dalam nasi, tapi masuk ke bagian luar teflon. Jadi si airnya tuh nanti netes ke bagian dalam teflon, yang lama kelamaan air itu akan mengering karena bagian bawahnya itu panas gitu ya, saking panasnya, jadi lama kelamaan itu akan kering. Oke, jadi itu ya pengalaman selama 1 tahun pemakaian Magicom Yongma SMC 4043 yang 2 liter. Nah, semoga kalian suka ya sama videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian videonya sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.